Pasar Hukum soroti pembuktian keaslian ijazah Jokowi, singgung soal kepentingan umum. Pakar hukum Teku Nasrullah buka suara mengenai polemik tudingan ijazah palsu Joko Widodo, terlebih setelah penetapan 8 tersangka dalam 2 klaster dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak 7 November 2025. Teku mengatakan bahwa pembuktian palsu atau aslinya dalam proses hukum ada 2 mekanisme. Saya bisa membuktikan bahwa itu palsu. Saya membawa bukti-bukti atau saya tidak bisa membuktikan itu palsu, ujar Teku Nasrullah, dikutip saat hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club pada hari Sabtu kemarin. Teku kemudian mengibaratkan dengan baju palsu. Karni Ilyas dengan mengatakan bahwa ia bisa dituntut balik jika ada pembuktian secara hukum. Pembuktian dengan penerbit ijazah. Teku mengatakan mekanisme untuk membuktikan keaslian dengan mengundang penerbit. Penerbit menyampaikan kepada aparat penegak hukum ini speknya dan dalam proses penegakan hukum diuji. Dengan pemikiran-pemikiran keahlian, para ahli dihadirkan untuk menguji itu, ucap Teku. Bahkan, ada pakar yang berpendapat bahwa baru bisa dihukum ujaran fitnah atau pencemaran nama baik kepada si penuduh bahwa baju Pak Karni itu palsu setelah dapat dibuktikan bahwa baju Pak Karni itu adalah asli. Jelasnya, menurut Teku, penggunaan pasal pencemaran nama baik yang berkaitan dengan suatu tuduhan fitnah harus dibuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Kasus ijazah Jokowi untuk kepentingan umum. Teku lantas menyampaikan adanya pasal 310 ayat 4 dan diadopsi oleh Undang-Undang IT pasal 27 yang menyatakan bahwa tidak menjadi pencemaran nama baik atau tertulis jika dilakukan demi kepentingan umum. Nah, kita melihat apakah sebenarnya kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini tidak dikaitkan dengan kepentingan pribadi Pak Jokowi, lebih kepada persyaratan yang ditentukan oleh KPU dalam pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia, terang Teku. Apakah kritisi sebagai syarat presiden itu masuk kategori kepentingan umum atau tidak? Sambungnya, hal tersebut adalah bagian untuk kepentingan negara dan kepentingan umum yang tidak terulang lagi jika terbukti palsu. Tidak boleh ada moral hazard dalam penegakan hukum. Masukkan aja dulu. Nanti nggak terbukti nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa tahan. Sambungnya, nanti dihitung-hitung masa penahanan, dipas-paskan dengan masa penghukuman. Itu adalah problem moral hazard di dalam penegakan hukum. Lanjut Teku. Oleh karena itu, kata Teku, harus ada perlawanan kepada aparat penegak hukum yang asal-asalan memberikan pasal. Tidak boleh ada satu orang pun yang membiarkan keadaan itu harus kita lawan. Lanjutnya, kalau kita cinta dengan aparat penegak hukum, kita cinta dengan Polri, kita cinta dengan kejaksaan, hindari penggunaan pasal-pasal yang sekadar menjadi cantolan dalam penegakan hukum, tuturnya.